Hai, friends and family. Apa kabar nih? Sekarang di California, Amerika jam 11 malam. Bentar lagi juga saya mau tidur. Makanya lampunya kurang jelas ya. Saya cuma mau cerita, share sedikit pengalaman hari ini. Jadi tadi di tempat lagi kerja dari pagi, sebenarnya pagi tadi itu dari beberapa hari kemarin ada satu hal yang mengganjal perasaan saya dan memang sampai terbawa urusan perasaan. Dan tadi pagi saya itu benar-benar merasa gimana ya, kayaknya sudahlah gitu, lupain aja gitu. Tapi kan kalau namanya apalagi perempuan, untuk urusan perasaan kan gak segampang di saat kita bicara seperti goreng tempe gitu ya, atau menghapus tulisan di atas pasir. Kalau kita sudah katakan sudahlah, sudah gitu ya. Tapi itu urusan perasaan biasanya takes time, perlu waktu untuk proses gitu. Jadi tadi pagi saya pas kebangun, saya berdoa, sempat bertanya gitu, aduh Tuhan, kenapa mesti begini gitu. Jadi saya sempat menangis, iya saya menangis. Kemudian saya pikir, saya coba ingat-ingat lagi, atau mungkin ya saya coba menghibur diri saya sendiri sambil berharap mungkin ini jalan, ini mungkin keputusan yang Tuhan kasih, ini jawaban yang Tuhan kasih. Saya menangis, kemudian saya berdoa. Saya siap-siap untuk pergi kerja. Jadi tadi waktu kerja saya kan perawat yang mengunjungi pasien-pasien di rumahnya atau di rumah sakit atau di mana gitu. Saya berharap, saya coba telepon saya punya ya teman dekat yang bisa cerita dengan apa ada aja gitu. Saya coba telepon tapi telepon gak dijawab, ya saya tahu dia sibuk. Kemudian saya berharap, saat itu saya pengen sekali bicara gitu, pengen ngomong gitu, maksudnya ya ngomong sama orang yang bisa mengerti, yang udah kenal dan bisa kita ngomong freely gitu, maksudnya ya seperti kita ngomong seperti sama orang tua sendiri gitu, kita saudara sendiri. Kemudian pas sekitar setengah 1 siang, dulu beliau ini kita dekat dalam arti ya dia banyak mengetahui pernikahan saya yang dulu sampai akhirnya bubar, maksudnya bubar selesai gitu ya, ada masalah lah. Sampai dia benar-benar yang saya sering curhat, sering konsultasi gitu. Tapi sempat ya karena kesibukan, setelah udah pisah, kita sempat lama tidak ada komunikasi yang dekat gitu. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, beliau telepon. Pas waktu beliau telepon, saya bisa cerita gitu apa adanya, curhat itu istilahnya. Saya curhat, ya walaupun tidak ada solusi, tapi dengan saya bisa cerita ada sekitar 30 menit lebih saya cerita dan beliau mendengarkan, itu rasanya saya lega. Kemudian tadi barusan teman saya itu SMS, kita SMS-an, terus saya katakan, oh ini beliau ini pastor ini tadi telepon, jadi di saat saya butuh teman bicara, terus teman saya ini bilang, wow Tuhan kirim ya. Jadi yang saya mau bagikan di sini adalah banyak cara, dan memang bukan banyak cara, apapun Tuhan bisa lakukan untuk menolong umat-umatnya yang bergantung dan berharap kepadanya. Di dalam situasi sesulit apapun, rasanya hal yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan. Jadi terutama di dalam masa-masa susah sekarang ini, baik secara keuangan, secara kebutuhan kita, kebutuhan mental, jasmani, rohani kita, Tuhan bisa sediakan. Tuhan akan di saat kita membutuhkan orang lain sebagai teman bicara, sebagai teman bercerita,
Tuhan juga bisa kirimkan gitu. Jadi saya pernah ingat di pelajaran sekolah sahabat sekali seorang pendeta di gereja saya mengatakan, bila mana engkau membutuhkan pertolongan, carilah Tuhan. Karena akhirnya nanti Tuhan yang menunjukkan orang yang pas untuk waktunya, orang yang tepat sebagai untuk engkau menolong engkau. Tapi Tuhan yang menunjukkan gitu. Jadi Alkitab juga berkata jangan bersandar kepada manusia, walaupun pada akhirnya Tuhan akan memakai manusia juga, tetapi Tuhan yang menunjukkan. Jadi itu yang saya mau bagikan malam ini, karena saya juga sudah lama tidak merekam untuk pengalaman-pengalaman kesaksian pribadi seperti ini. Saya sangat rindu membagikan ini kepada teman-teman, kepada sahabat dan saudara-saudara sekalian. Oke, selamat malam Amerika. Selamat beraktivitas, continue aktivitas di Indonesia. Sampai ketemu lagi ya. Stay safe, stay healthy, be positive. Oke, bye-bye.